Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Adrianto dengan NIM 21809334229 kelas A20. Di sini saya akan menyampaikan cara pembuatan laporan keuangan jasa atau dagang untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah spreadsheet. Yang pertama, kita membuat menu utama, yaitu terdiri dari daftar akun, neraca awal, customer dan supplier, jurnal umum, buku besar, buku piutang, buku hutang, neraca saldo, ACP, NFSP, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan neraca, laporan laba rugi siap cetak, laporan ekuitas siap cetak, laporan neraca siap cetak, jurnal penutup, NSS penutup. Lalu selanjutnya kita membuat daftar akun. Daftar akun di sini nama akunnya terdiri atas ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, gaji dibayar di muka, peralatan rumah, akumulasi penyusunan peralatan rumah, utang usaha, modal tua Anton, price tua Anton, ikhtisar laba rugi, pendapatan jasa, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban listrik dan air dan telepon, beban iklan, beban asuransi, beban pemeliharaan peralatan, beban penyusutan peralatan, beban lainnya, lain-lain. Lalu selanjutnya kita membuat customer dan supplier. Nah, di sini ada daftar customer atau piutang, yaitu ada dua, yaitu ada PT Sukus dan PT Perkasa. Lalu daftar supplier atau hutangnya ada Toko Makmur. Lalu selanjutnya kita membuat neraca awal. Nah, neraca awal ini bisa di copy paste ya dari daftar akun tadi. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Lanjut, kita membuat jurnal umum. Nah, pada jurnal umum ini kita dibagi menjadi tiga ya, yaitu bagian ini, yaitu transaksi jurnal umum ini, yang dikasih warna biru ini ya. Lalu yang warna oranye ini yaitu transaksi penyesuaian. Lalu yang warna hijau ini adalah jurnal penutup. Nah, untuk mencari eh, nama akun ya, dan ya nama akun tuh dengan cara ini ya, nah, pakai VLOOKUP ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya. Tinggal ditarik ke bawah aja, tidak. Kalau jumlahnya ini diisi manual, lalu jurnal umum ini menghasilkan total ada 468.450.000 rupiah ya. Hasil dari jumlah debit dan kreditnya seimbang ya. Baik, selanjutnya kita membuat buku besar ya. Nah, buku besar ini ada kode akunnya, ada 1101, nama akunnya ada kas ya. Terus tanggalnya ini ketik biasa ya. Terus nomor bukti transaksi. Ini pakai cara seperti yang di atas ini, tinggal ditarik ke bawah aja, lalu uraian transaksi ya, pakai cara ini juga. Lalu untuk debit, kredit, dan saldonya juga bisa dilihat di layar ya, kalau seperti ini. Lalu buku besar ini menghasilkan total yaitu saldo akhirnya yaitu ada 143.450.000 rupiah.
Lalu selanjutnya kita membuat BBP, yaitu buku besar pembantu piutang ya. Di sini ada nama customer-nya yaitu PT Sugus ya. Nah, ini ada tanggal sama ada nomor bukti transaksi, lalu ada uraian transaksi ya, lalu ada debit, kredit, dan saldo debit. Depannya ini. Lalu dengan ini menghasilkan total yaitu saldo akhirnya ada 7.500.000 rupiah ya. Lalu kita membuat BBU ya, buku besar pembantu utang, yaitu di sini ada nama suppliernya yaitu Toko Makmur ya. Terus ya di sini ada tanggal juga, tanggal, nomor bukti transaksi ya, ada uraian transaksi dan ada debit, kredit dan saldo debit. Lalu menghasilkan saldo akhir yaitu 24 juta. Lalu kita selanjutnya membuat neraca saldo ya. Nah, neraca saldo ini kita kode akun dan nama akunnya bisa di copy paste dari daftar akun ya, dari yang di awal tadi ya. Untuk debit kreditnya tuh bisa pakai cara yang ada di layar ini ya. Hmm, di layar ini tinggal di drag aja ke bawah ya dan menghasilkan totalnya debit kredit yaitu ada 257.400.000 rupiah ya. Terus dicek saldo dengan rumus ini ya. Terus hasilnya saldo seimbang ya. Lalu selanjutnya kita membuat NSSP, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian ya. Nah, kode akun dan nama akunnya bisa lihat di awal tadi ya, daftar tadi ya, di awal ya. Tinggal di copy paste aja. Lalu debit kreditnya dengan cara ini ya, yang ada di layar. Lalu menghasilkan totalnya yaitu ada 257.400.000 rupiah ya. Dan dicek juga saldonya yaitu dengan cara ini ya. Lalu hasilnya adalah saldo seimbang. Lalu selanjutnya kita membuat laporan laba rugi ya. Nah, di sini ada kita mencari pendapatan dulu. Pendapatan ini di sini ada pendapatan jasa ya. Ini, terus total pendapatannya bersih. Ini. Lalu ada dengan cara ini ya, tadi ya yang mencari pendapatan. Lalu kita mencari mencari beban-beban ya. Di sini ada banyak beban gaji, beban perlengkapan dan lain-lainnya. Bisa dilihat ya. Dengan caranya juga sama, bisa dilihat. Lalu ini semua dijumlah ya, di total, total bebannya ada ini. Lalu laba bersihnya ini bisa dicari dengan cara total pendapatan bersih dikurangi total beban ya. Hasilnya 36.750.000 rupiah. Ya. Lalu selanjutnya kita membuat laporan ekuitas. Nah, laporan ekuitas ini ada modal awal per 1 Juli 2000, maaf ya, di sini 2015, seharusnya 2023 ya. Hmm. Lalu ini ya modal awalnya ada ini dengan cara ini ya. Hmm. Ada tambahan modal juga. Oh, ini caranya bisa di copy dari neraca saldo ya. Hmm.
Terus modal per 31 Juli 2023 itu menghasilkan hasil 195.750.000 rupiah. Ya. Lalu selanjutnya kita membuat laporan neraca ya. Laporan neraca ini ada aktiva dan ada pasiva ya. Kita mencari aktiva terlebih dahulu ya. Ada aktiva lancar yaitu ada kas, piutang usaha, perlengkapan dan lain-lainnya bisa dilihat di layar ini ya. Dan seperti ini ya. Tinggal di drag ke bawah aja. Terus menghasilkan total aktiva lancar sebagai berikut ya. Dijumlahkan ya. Lalu mencari aktiva tetapnya ada peralatan rumah dan akumulasi penyusutan peralatan rumah ya. Dengan cara ini juga bisa dilihat di layar. Lalu menghasilkan total aktiva tetapnya yaitu seperti ini dijumlahkan aja. Lalu total akhir aktivanya ada 232.250.000 rupiah ya. Lalu kita mencari pasifannya. Nah, pasifannya ada utang lancarnya, kita ada utang usahanya, utangnya segini, dengan caranya begini juga, bisa dilihat. Lalu kita menghitung total hutang lancarnya ya, menghasilkan ini ya. Lalu kita mencari hutang jangka panjang juga. Pada ini nggak ada ya, nggak ada hutang jangka panjangnya. Lalu kita menjumlahkan total hutang jangka panjangnya. Lalu mencari modal ya, ada modal Tuan Anton sebesar ini dengan caranya seperti ini. Total modalnya. Lalu total pasifannya ada 232.250.000 rupiah. Dan dicek saldo ya dengan cara ini dan hasilnya saldo seimbang. Baik, selanjutnya kita yang terakhir ini kita membuat NSS penutup ya. Nah, ini kode akun dan nama akunnya bisa dari yang di awal tadi ya. Lalu untuk mencari debit dan kreditnya dengan cara ini ya, bisa dilihat di layar. Tinggal di drag bawah aja. Terus menghasilkan total akhirnya yaitu ada 232.750.000 rupiah. Sama ya debit kreditnya itu dicek saldo juga dengan cara ini juga dan hasilnya saldo seimbang. Jadi sekian adalah tutorial cara membuat laporan keuangan jasa atau dagang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.